kaidah nomor 85. Nah, kan sebelumnya di kaidah nomor 84 itu terakhir kita menyinggung tentang masalah tawakuf. Tawakuf itu diperbolehkan dalam sesuatu yang batin dan tidak diperbolehkan di dalam sesuatu yang johir. Akan tetapi bagaimana kalau misalnya sesuatu yang johir itu dia argumentasinya masih diperselisihkan, masih bersinggungan, mana yang membenarkan dan mana yang menyalahkan. Nah, hal tersebut apakah kita harus tawakuf atau kita lancang untuk memberikan hukum? Maka di sini musannif melanjutkan sesuatu yang terkait dengan persoalan tersebut. Kita langsung saja. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawaqufu fi mahalil ishtibahi mamduhun kadzammihi bima tabayyana wajhuhu min khairin au syarrin. Tawakuf menangguhkan hukum ya karena ada argumentasi yang bersinggungan, kita tidak mengambil salah satunya sampai menunggu ada argumentasi yang menguatkan salah satunya. Pi mahalil istibah, di tempat yang sesuatu masih abstrak, mamduhun itu adalah sesuatu yang terpuji. Kadzami, seperti tercelanya tawakuf, bima tabayana wajuhu min khairin au syarrin, di dalam sesuatu yang jelas-jelas aspek perkara tersebut dari kebaikan atau keburukan. Wa mabna tariq ala tarjihi jonil hasani inda mujibihi wa in joharo mu'aridun. Adapun dasar daripada tariq yakni tasawuf ala tarjihi jonil hasani adalah mengunggulkan dugaan yang bagus inda mujibihi, itu pun apabila ada sesuatu yang mengharuskannya. Wa in joharo mu'aridun, meskipun nampak sesuatu yang menyelisihinya. Hatta kola, sampai-sampai di sini mengatakan Ibnu Furaq, al-gholatu fi idkhali al-pikapir bisyubhatin fil islami walal gholatu fi ikhraji mu'minin wahidin minal islami bisyubhatin joharat minhu. Kesalahan adalah di dalam memasukkan 1000 kafir karena ada kesubhatan di dalam Islam. Walal gholatu, tidak ada kesalahan fi ikhraji mu'minin, di dalam mengeluarkan seorang yang beriman minal islami dari Islam karena ada subhat joharat yang nampak minhu daripada si mukmin tadi. Ya, jadi maksudnya di sini manhaj yang diajarkan itu sebagaimana musannif mengatakan adalah tarjihid jonil hasan, adalah mengunggulkan dugaan yang bagus. Jadi kalau misalnya ada seorang mufti memasukkan 1000 kafir karena ada kesubhatan di dalam Islam, itu adalah golat, kesalahan. Karena apa? Justru yang bagus dalam situasi seperti itu adalah mengeluarkannya gitu, karena Islamnya ini masih subhat gitu. Adapun kalau misalnya mengeluarkan seorang mukmin dari keislaman karena ada subhat yang nampaknya, ini tidak ada kesalahan karena hanya satu saja, tidak membahayakan orang banyak, berbeda dengan yang sebelumnya. Wasu'ila malikun an ahlil ahwa akuparun hum qala minal kupri harabu. Nah, di sini juga ada kasus yang lainnya, yaitu saat di mana Imam Malik ditanyakan tentang ahlil ahwa. Nah, ahlil ahwa itu gimana? Akuparun hum, apakah mereka itu kafir? Qala, beliau menjawab minal kupri harabu, dari kekufuran mereka itu lari. Artinya di sini Imam Malik mengajarkan kita tentang mentarjeh husnudzon. Ya memang sih mereka itu ahli hawa, tetapi mereka itu kan takut terhadap kekafiran. Wa asyara alaihi salatu wassalam li tawaqufi fil khawarij bi qaulihi wa tatamaro fil fuwaq. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan agar kita tawakuf di dalam khawarij, yaitu dengan sabda beliau wa tatamaro fil fuwaq, yang engkau akan melintas sampai ke puak, sampai ke ujung panah. Ya, ini maksudnya sebuah kinayah tentang Khawarij, yang mana Khawarij itu kan sekelompok orang yang banyak puasanya dan yang lainnya, tapi mereka kan mudah mengkafirkan. Ya, apakah mereka dengan mengkafirkannya itu dia itu kafir gitu. Nah, maka di sini itu Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kita untuk tawakuf. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan itu diibaratkan seperti panah yang dilintaskan saking cepatnya melewati tubuh seseorang sehingga di sana tidak ditemukan darah sama sekali, baik di awalnya, di tengahnya sampai ke akhirnya. Ke akhirnya yang Nabi Muhammad SAW isyaratkan dengan watatamaro fil buak ini gitu. Wa qala qaumun ma'adda ilaihil ijtihadu jujima bi summa amrul batin ilallah. Dan
Kaum yakni ahli tasawuf mengatakan ma'adda ilahil ijtihad, sesuatu yang dicapai oleh sebuah ijtihad maka jujima ya dikuatkan atau dipastikan padanya. Tetapi amrul batin ini dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamin samahtuli papi jamaatin minas supyati kabnil parid wa ibnil ahla wal abi pitil masi wa ibn sudakin wa abi ishaqat tujibi wa tushtari wa ibn sab'in wal hatimi wa ghairihim. Nah, kemudian di sini musannif menyebutkan ulama-ulama tasawuf yang kontroversial ya. Seperti Ibnu Farid, Ibnu Ala, Al-Afif At-Tilmisi, Ibnu Sudakin, Ibnu Ishaq At-Tujibi, Tustari, Ibnu Syab'in, Hatimi dan selain daripada mereka. Terus musannif juga masih menyebutkan tentang tawakuf. Waqad su'ila Syekhuna Abu Abdillah Al-Qawri rahimahullah ta'ala wa anna asma'u faqila lahu mata qulu ibnil arabil hatimi faqala a'rafu bi kulli fanin min ahli kulli fanin faqila lahu masa'alnaka an haja qala ikhtulifa fihi min al-kufri ila al-qutbaniyah qila lahu fama turujiha qala at-taslimu. Dan guru kami yakni Abu Abdillah Al-Qawriyu, beliau sudah ditanya wa ana asma'u, kata Syekh Jaruk, aku mendengar hal tersebut. Pakila ditanyakan kepada beliau, mata kulu, apa pendapat anda tentang Ibnu Arabi Al-Hatimi? Beliau mengatakan a'rafu bi kulli fanin min ahli kulli fanin, aku lebih mengetahui terhadap semua disiplin ilmu dari para ahlinya setiap ilmu tersebut. Lalu dijawab kepada beliau, masa'alnaka an haja, kami ini tidak bertanya kepada anda tentang hal ini. Qala, beliau lalu menjawab, ukhtulifa fihi minal kufri ilal kutbaniyah, dipersoalkan tentang beliau itu mulai dari kufur sampai ke kekutubannya. Qila lahu, lalu ditanyakan lagi kepada beliau, fama turujiha, apa dong tarjihnya engkau? Qala, beliau menjawab, at-taslim, taslim saja, katanya, enggak tahu. Qultu, maka aku berkata, katanya musonib, li'anna fit takbir khotorun wa ta'jimuhu rubbama ada ala sobi bid-daruri min jihati itba isami limubhamatihi wa muhimatihi. Nah, musannif di sini memberikan komentar tentang pandangan daripada gurunya tersebut kenapa taslim, li anna fit takbiri khotorun, karena di dalam mengkafirkan itu ada bahaya. Wa ta'jimuhu rubbama ada ala sahibi bid-darari min jihati tibai sami limubhamati wa muhimati. Wa ta'jimu, adapun semisal mengagungkan kepada Ibnu Arabi Al-Hatimi, nah ini barangkali akan kembali kemadaratan kepada si orang yang mengagungkan. Ya, kemadaratannya apa? Yaitu ditinjau daripada mendengarkannya si sami terhadap hal-hal yang mubham dan muhim, yaitu hal-hal yang dia itu memberikan kesan salah dan kesamar-samaran khususnya di dalam bab i'tiqad. Oke, jelas ya. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bi hadzal qadar wallahu a'lam bissawab.